Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai Project Based Learning. Kelompok ini beranggotakan yang pertama, Dina Febriana Utami, yang kedua, Sepia Amalasuci, yang ketiga, Anis Windiastuti, yang keempat, Mutia Srimareza, dan yang kelima, Arlinda Purnamasari. Pengertian Project Based Learning menurut Pearce Institute for Education dalam Trianto 2014 halaman 41, yaitu Project Based Learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam sebuah kegiatan pembelajaran, baik dalam memecahkan sebuah permasalahan maupun memberikan peluang bagi siswa untuk lebih mengekspresikan kreativitasan siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa tersebut. Dan menurut Gottman dan Stevens, pengertian Project Based Learning merupakan sebuah proses pendekatan pembelajaran yang akan disusun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang akan memberikan tantangan bagi peserta yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka untuk diselesaikan secara berkelompok. Sedangkan menurut Grant, pengertian Project Based Learning atau yang kita sering sebut pembelajaran berbasis proyek merupakan sebuah model pembelajaran yang akan berpusat pada peserta didik untuk dapat melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan sebuah model pembelajaran yang inovatif yang menekankan pada pembelajaran kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks dan berpusat kepada peserta didik tersebut. Berikutnya adalah karakteristik dari metode pembelajaran Project Based Learning. Karakteristik pembelajaran ini adalah peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja, adanya permasalahan yang diajukan kepada peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi dari permasalahan yang diajukan. Nah, jadi peserta didik ini diberikan masalah, kemudian mereka merencanakan atau mendesain jadwal untuk melakukan proyek mereka. Kemudian adalah peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk pemecahan masalah. Kemudian proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Kemudian peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, produk akhir dari aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran dalam metode ini sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Kelebihan Project Based Learning yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih aktif. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, memberi pengalaman pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu. Yang terakhir, belajar menjadi lebih menyenangkan. Kelemahan Project Based Learning yang pertama, kondisi kelas menjadi sedikit sulit untuk dikondisikan dan tidak kondusif, sehingga memungkinkan memunculkan keributan di dalam kelas.
2. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 3. Adanya kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam suatu proyek. Terdapat 6 langkah dalam melaksanakan project based learning. Pertama, pertanyaan pembuka. Pembelajaran hendaknya dimulai dengan memberikan pertanyaan yang menantang dan memberi penugasan kepada siswa. Topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan realitas dan dimulai dengan investigasi yang mendalam. Kedua, merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Perencanaan berisi aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung untuk menjawab pertanyaan esensial, dan menginformasikan alat dan bahan untuk menyelesaikan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Proses penyelesaian proyek harus ditentukan dengan waktu yang jelas. Siswa diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Karena proyek yang dilakukan siswa membutuhkan waktu yang lama, maka proyek harus diselesaikan di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran di kelas, siswa tinggal mempresentasikan hasil proyeknya. Keempat, mengawasi. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap proyek yang dilaksanakan oleh siswa. Guru merupakan mentor, fasilitator, dan mengajarkan cara bekerja sama dalam kelompok. Kelima, penilaian produk. Penilaian dilakukan guru untuk mengukur ketercapaian standar siswa, memberikan umpan balik terhadap tingkat pemahaman yang telah dicapai siswa, dan membantu guru menyusun strategi berikutnya. Keenam, evaluasi. Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa dapat melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan. Refleksi dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Siswa dapat mengungkapkan perasaan, pengalaman selama menyelesaikan tugas proyeknya. Implementasi metode project-based learning. Yang pertama ada pembelajaran drama. Pembelajaran drama sesuai karena metode tersebut berbasis project, sehingga sangat cocok dengan pembelajaran drama yang membutuhkan keaktifan dan kekreatifan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran menulis teks berita. Pembelajaran menulis teks berita sesuai karena dengan menggunakan metode tersebut, peserta didik akan termotivasi dan lebih terbuka untuk menyampaikan ide-idenya. Yang ketiga, pembelajaran puisi. Pembelajaran puisi karena dapat meningkatkan keterampilan menulis pada peserta didik. Yang keempat, pembelajaran menulis cerpen. Pembelajaran menulis cerpen sesuai karena peserta didik dapat menuangkan ide, gagasan, dan pendapat dengan baik dan benar dalam bentuk tulisan, dan pembelajaran yang lainnya juga. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, implementasi proyek ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa dilakukan pada pembelajaran seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, misalnya implementasi dari project based learning ini ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contohnya pada pembelajaran dongeng. Pada pembelajaran dongeng, guru bisa melakukan pertanyaan pembuka, pertanyaan dasar yang akan menstimulasi para siswanya untuk menemukan hal-hal lainnya mengenai dongeng ini. Kemudian guru akan meminta para siswanya ini untuk menulis sebuah dongeng yang karya mereka, khas mereka. Jadi guru akan membagi para siswanya ke dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok-kelompok ini,
para siswa akan mendiskusikan dongeng apa yang akan mereka buat, judulnya apa, temanya apa. Kemudian mereka akan merencanakan proyek ini, mereka akan merencanakan proyek penulisan dongeng ini, mereka akan merencanakan apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Kemudian seperti apa jalan cerita yang akan diambil dan sebagainya. Kemudian dari perencanaan ini mereka akan menyusun jadwalnya. Kapan kita akan mulai mengerjakan, tanggal sekian kita akan mengerjakan apa, jam sekian kita akan mengerjakan apa. Nah, kemudian di sini pula guru akan mengawasi kemajuan atau perkembangan dari proyek yang telah diberikan pada masing-masing kelompok. Nah, setelah produknya jadi, maka siswa akan diminta untuk presentasi membacakan hasil penulisan dongeng mereka di depan kelas, di depan teman-teman mereka. Kemudian di sini teman-teman mereka akan menilai hasil dari dongeng yang sudah mereka buat. Nah, di sini pula guru akan mengevaluasi dongeng ini bagaimana dan seterusnya. Sekian dari kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.